Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film 11. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 112. Seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Rita Film 11. Buat kalian juga yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskeun meluncur. Di sini, Kinan pun kemudian bertanya kepada Pak Tua Chanming. Pak Tua Chanming, bolehkah aku bertanya kapan Dao Origin Heavenly Mountain akan dibuka dan pemilihan penerus akan dimulai? Pak Tua Chanming pun menjawab, Master punya sesuatu untuk dilakukan sekarang. Kalian bisa menunggu sebentar di sini. Setelah mengatakan seperti itu, Pak Tua Chanming pun mengatakan kepada semua orang, jika sementara mereka menunggu, mereka diizinkan pergi kemanapun dalam jarak 10.000 li dan mengambil harta karun. Sementara itu, mereka juga bisa bertukar Skysparing Dragon Claw satu sama lain. Mendengar pernyataan dari Pak Tua Chanming, Meng Langxie pun sangat senang. Menurut Meng Langxie itu akan sangat membantu. Meng Langxie berkata, mantap. Kemudian di sini, Kinan bertanya kembali kepada Pak Tua Chanming. Senior Chanming, bukannya itu berarti akan ada lebih dari satu orang dengan 330 Skysparing Dragon Claw. Pada akhirnya, bagaimana kita akan memutuskan siapa penerusnya? Aku tidak tahu bagaimana penerusnya akan diputuskan, tapi mereka yang punya 330 Skysparing Dragon Claws akan punya keuntungan, jawab Pak Tua Chanming. Mendengar penjelasan dari Pak Tua Chanming, seketika Kinan pun mengerti. Pak Tua Chanming pun kemudian perlahan menghilang dari tempat tersebut. Sesaat sebelum menghilang, Pak Tuang Chanming berkata kembali, hanya itu yang harus kukatakan. Aku akan menyerahkan sisanya kepada kalian. Di sini dikarenakan semua orang bebas pergi kemanapun. Senior Dragon pun lalu menarik tangan si Makong. Maju, maju Dragon Blood Blue, Soul Tree itu harus jadi milik dewa ini. Ucap dari senior naga kepada si Makong yang akan pergi untuk mengambil Dragon Blood Blue Soul Tree untuk dirinya. Si Makong pun sangat terkejut dengan ajakan dari senior naga. Menurut si Makong, senior naga tidak usah terburu-buru untuk mengambil hal tersebut karena si Makong yakin senior naga akan mendapatkannya. Di sini Putri Miao Miao pun kemudian bermanja-manja dengan Kinan. Putri Miao Miao yang melihat senior naga dan si Makong bertingkah lucu pun berkata kepada Kinan, Kinan, dari mana cacing kecil itu berasal? Kelihatannya dia punya bloodline yang bagus. Kalau kau memberikannya pada Master Dao Origin Heavenly Mountain, dia mungkin menjadikanmu penggantinya. Ucap dari Putri Miao Miao. Kinan pun mengatakan jika itu adalah Ao Kue dari klan naga, bukan cacing kecil. Ucap Kinan. Kinan kemudian berkata kembali kepada Putri Miao Miao. Ngomong-ngomong Putri, senior, saudara yang, apa kalian punya cukup Skysparing Dragon Claws? Aku punya beberapa tambahan di sini. Putri Miao Miao pun menanggapi perkataan Kinan. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku sudah memanen harta karun Tianba dan tidak perlu memperebutkan warisan Dao Origin Heavenly Mountain. Gong Yang dan senior tangkisan pun membenarkan ucapan dari Putri Miao Miao jika mereka juga telah memperoleh harta karun dari Tianba. Kemudian di sini, dikarenakan masih ada waktu untuk menunggu, Putri Miao Miao pun mengajak Kinan untuk jalan-jalan. Karena tidak ada lagi yang harus dilakukan untuk saat ini, kenapa kita tidak jalan-jalan? Setelah berkata seperti itu, Kinan dan Putri Miao Miao pun berlalu meninggalkan Gong Yang dan Tangkisan untuk jalan-jalan. Terlihat Gong Yang dan Tangkisan merasa jijik melihat tingkah laku Kinan dan Putri Miao Miao yang sedang bucin-bucinan. Singkat cerita, Kinan dan Putri Miao Miao pun telah kembali. Ternyata di sini mereka bukan pergi untuk berkencan melainkan mengambil harta karun. Terlihat Putri Miao Miao sangat senang dengan harta yang didapatnya. Kinan pun di sini memasang ekspresi kesal. Menurut Kinan, mereka akan berkencan, tapi ujung-ujungnya Kinan membantu Putri Miao Miao juga.
Di saat mereka tengah berjalan pulang, tiba-tiba Kinan melihat Master Dao Origin Heavenly Mountain sedang menaiki burungnya yang akan pergi ke tempat para kultivator berkumpul. Kinan pun berkata kepada Putri Miao Miao jika mereka harus segera kembali. Putri Miao Miao pun langsung menuruti apa yang dikatakan oleh Kinan. Singkat cerita, Master Dao Origin pun telah sampai di tempat para kultivator berkumpul. Para kultivator pun yang melihat Master Dao Origin sungguh terkejut. Master Dao Origin Heavenly Mountain sudah muncul, ucap para kultivator. Di sini Master Dao Origin pun meminta maaf kepada semua kultivator atas keterlambatannya. Rekan-rekan kultivator, maaf karena aku terlambat, ucap dari Master Dao Origin Heavenly Mountain. Seketika melihat kedatangan Master Dao Origin Heavenly Mountain, semua kultivator pun langsung memberikan salam kepada Master Dao Origin Heavenly Mountain. Salam Master of the Dao Origin Heavenly Mountain, ucap mereka. Kemudian di sini Master Dao Origin Heavenly Mountain pun berkata, sebelum aku memilih penerus dan membuka Skylash Dojo, mereka yang sudah mengamankan 12 harta karun Tianba dan 36 harta karun Disha, silakan maju untuk menerimanya. Namun perlu diingat, kalau begitu kalian menerima warisan ini, kalian tidak akan bisa menjadi penerusku. Ternyata orang-orang yang menerima harta karun Tianba dan harta karun Disha tidak akan menjadi penerus dari Master Dao Origin Heavenly Mountain. Maka mereka harus memutuskan apakah mereka akan mengambil harta karun Tianba dan harta karun Disha atau mereka akan memutuskan untuk menjadi penerus Master Dao Origin Heavenly Mountain. Ternyata di sini orang-orang seperti Putri Miao Miao, Gong Yang dan Tangkisan serta satu kultivator lagi memilih untuk mengambil harta karun Tianba dan harta karun Sha, dikarenakan mereka percaya jika Kinan akan menjadi penerus dari Dao Origin Heavenly Mountain. Di sini Master Dao Origin Heavenly Mountain pun berkata kembali, mereka yang tidak maju melangkah, aku berasumsi kalau kalian mengikuti pewarisannya, ucap dari Master Dao Origin Heavenly Mountain. Dan Master Dao Origin Heavenly Mountain pun melihat kepada penerus harta terpendam Tianba dan Disha untuk segera maju ke Aprai. Sekarang naiklah ke altar, ucap dari Master Dao Origin Heavenly Mountain. Putri Miao Miao pun maju ke altar tersebut untuk menerima harta karun Tianba. Terlihat Putri Miao Miao sangat puas karena sudah mendapatkan harta karun Tianba dan dia berpikir untuk tidak menjadi penerus dari Dao Origin Heavenly Mountain. Setelah upacara pemberian harta karun Tianba dan harta karun Disha selesai, di sini Master Dao Origin pun melirik ke arah Kinan serta kultivator lain dan berkata, jadi sekarang saatnya untuk memilih penerusku, orang yang sudah memperoleh 330 Skysphering Dragon Claw kali ini. Ia pun menyebutkan orang-orangnya. Yang pertama Xiao Yunjue, Wang Fenhun, Meng Langxie, dan Kinan. Sekarang aku tanya pada kalian, apa kalian mau jadi penerusku? Tanya dari Master Dao Origin Heavenly Mountain. Killing Flame Martial Monat yang melihat Kinan tidak bertukar Skysphering Dragon Claw pun bergumam. Kinan bahkan tidak bertukar, yang berarti dia adalah satu-satunya yang memperoleh begitu banyak Skysphering Dragon Claws dengan kekuatannya sendiri, ucap dari Killing Flame Martial Monat yang merasa iri kepada Kinan. Kemudian orang-orang yang disebutkan oleh Master Dao Origin Heavenly Mountain pun mencangkupkan tangannya dan mereka bersedia untuk menjadi penerus Dao Origin Heavenly Mountain. Setelah mereka menyetujuinya dan bersedia, Master Dao Origin Heavenly Mountain pun berkata kembali, aku sangat senang. Selanjutnya aku akan membuka ruang isolasi bagi kalian untuk bertarung satu sama lain dengan batas waktu 1 batang dupa. Siapapun yang ditekan selama lebih dari 15 napas akan didiskualifikasi dalam pertempuran. Kalian masing-masing diizinkan untuk mengundang seorang kultivator dari ranah Martial Monat lapisan kelima atau di bawahnya untuk membantumu. Kinan diperbolehkan mengundang 3 orang. Orang terakhir yang bertahan akan menjadi penerusku, ucap dari Master Dao Origin Heavenly Mountain. Di sini Bloodrune Martial Monat pun menawarkan diri untuk membantu Yunjue. Rekan kultivator Xiao, izinkan aku membantumu, ucap dari Bloodrune Martial Monat.
Sedangkan di sisi lain, yaitu di sisi Wan Fanhun dan Meng Langxie, mereka meminta Fast Kaitan dan Kilin Martial Monart untuk membantunya. Di sini Wan Fanhun pun mengajak kultivator lainnya untuk membantunya. Dia berkata, "Rekan-rekan kultivator, aku punya sesuatu untuk diselesaikan dengan Kinan. Kuharap kalau tidak ada yang akan membantunya." Ternyata di sini Wan Fanhun memprovokasi semua kultivator di sana untuk tidak membantu Kinan. Jika mereka berani membantu Kinan, maka mereka akan berhadapan dengan Wan Fanhun. Semua orang pun yang kesal kepada Kinan dikarenakan waktu ujian mendapatkan Skysfaring Dragon Claw, Kinan melakukan pencurian besar-besaran terhadap mereka menyetujui apa yang dikatakan oleh Wan Fanhun. Para kultivator pun berkata, "Itu benar. Bocah ini sudah mencuri banyak Skysfaring Dragon Claws kami. Kita tidak bisa mentolelirnya," ucap para kultivator lainnya. Di sini si Makong dan senior naga pun merasa kesal dan marah kepada kultivator-kultivator itu. Si Makong berteriak, "Orang-orang ini bergabung untuk menggertaknya. Sekelompok martial monat berani bertindak begitu sombong di sini," ucap dari senior naga. Seketika Kinan pun langsung dihadapi oleh Xiao Yunjue dan Meng Langxie. Kemudian di sini Master Dao Origin Heavenly Mountain pun bertanya kepada Kinan, "Kinan, tidakkah kau berencana meminta seseorang untuk membantumu?" Tanya dari senior Dao Origin Heavenly Mountain. Kinan pun berkata, "Jika itu tidak perlu, karena dirinya sendiri sudah cukup untuk melawan para kultivator yang akan bertanding dengannya." Xiao Yunjue pun sangat senang karena Kinan memilih mati dengan melawan mereka semua seorang diri. Xiao Yunjue berkata, "Hahaha, seperti yang diharapkan dari kultivator Kinan yang masih berani bertarung, meskipun dia sendirian. Kalau begitu, aku tidak sabar melihat seberapa mampu 7 martial trimu itu melawan kami semua." Karena telah diputuskan, kemudian di sini Master Dao Origin Heavenly Mountain pun akan membuka atau membawa mereka semua ke dalam arena. Karena kalian semua sudah siap, sekarang waktunya aku akan membawamu. Tapi sebelum dia membuka ruang untuk pergi ke arena, tiba-tiba sebuah suara berkata, "Siapa bilang dia sendirian?" Ternyata orang yang berkata itu adalah Gongyang, Putri Miao Miao, dan Tang Qisan. Melihat ketiga orang tersebut yang adalah pewaris dari harta karun Tianba dan harta karun Sha. Di sini Master Dao Origin Heavenly Mountain pun bertanya kepada ketiga orang tersebut, "Kalian bertiga harus berpikir dengan hati-hati. Kalian bertiga masih menerima warisan harta karun Tianba. Kalau kalian ikut campur sekarang untuk membantu Kinan, itu berarti kalian menyerah dalam warisan kalian." Ucap dari Master Dao Origin Heavenly Mountain memperingati mereka bertiga. Jika mereka bertiga membantu Kinan, maka warisan harta karun Tianba akan dibatalkan untuk mereka bertiga. Kinan pun merasa setuju dengan apa yang dikatakan oleh Master Dao Origin Heavenly Mountain. Kinan tidak setuju jika mereka akan membantunya. Kinan berteriak, "Tidak, tidak, kalian harus mewarisi harta karun Tianba itu. Jangan membantuku, aku sendiri sudah cukup untuk melawan mereka semua," ucap Kinan. Namun tiba-tiba Putri Miao Miao mencengkram kerah baju Kinan dan berkata, "Berhenti mengomel kau," ucap Putri Miao Miao. Dengan sangat kesal, Putri Miao Miao kembali berkata kepada Kinan, "Bahkan kalau itu kau tidak boleh mempertanyakan apa yang ingin dilakukan oleh putri ini," ucap Putri Miao Miao. Dikarenakan congornya Putri Miao Miao begitu dekat dengan Kinan, Kinan pun sangat malu hingga wajahnya menjadi merah. Di sini Gongyang dan senior Tang Qisan pun pura-pura nggak lihat kedua orang itu yang sedang berbucinan. Kemudian di sini Xiao Yunjue pun memperingati Putri Miao Miao dengan berkata, "Putri, kamu tidak harus menyerahkan harta karun Tian untuk masalah sepele seperti ini kan? Karena Kinan adalah temanmu, tentu saja kami tidak akan menyakitinya," ucap Xiao Yunjue. Putri Miao Miao pun yang mendengar ucapan dari Xiao Yunjue sangat kesal. Menurut Putri Miao Miao, Xiao Yunjue ini sangat meremehkan Kinan. "Cukup dengan omong kosongmu, Xiao Yunjue," ucap Putri Miao Miao. Kemudian
Putri Miao Miao pun berkata kepada Master Dao Origin jika mereka telah siap untuk membantu Kinan dan tidak peduli lagi tentang harta karun Tianba. Senior, kami siap. Tolong buka ruang terpisah sekarang, ucap Putri Miao Miao. Setelah mendengar perkataan dari Putri Miao Miao dan kedua teman Kinan yang sudah bertekad untuk membantu Kinan, di sini Master Dao Origin Heavenly Mountain pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Master Dao Origin Heavenly pun kemudian siap membuka ruang terpisah untuk mereka melakukan ujian untuk menjadi penerus dirinya. Singkat cerita, sebuah upright teleportasi pun telah muncul. Master Dao Origin Heavenly Mountain pun meminta semua orang untuk memasukinya. Kinan pun kembali bertanya kepada Putri Miao Miao. Putri, apa kamu benar-benar mau pergi denganku? Tanya Kinan. Terlihat Kinan cukup khawatir dengan Putri Miao Miao. Sebenarnya Kinan ini tidak ingin Putri Miao Miao dan teman-temannya terluka hanya dikarenakan membantu dirinya. Kemudian dengan wajah yang kesal, Putri Miao Miao pun langsung berkata kepada Kinan, kamu tidak memandang rendah putri ini kan? Meskipun kultivasiku hanya di puncak martial progenitor, kekuatanku yang sebenarnya jauh lebih kuat darimu, ucap Putri Miao Miao yang meyakinkan Kinan. Gong Yang pun berkata kepada Kinan untuk tidak mengkhawatirkan mereka semua. Mereka semua membantu Kinan karena Kinan juga telah banyak membantu mereka. Kinan pun dengan wajah yang sedikit bersalah, ia pun berkata, aku tidak pernah meragukan kekuatan kalian. Ya sudah, ayo kita masuk. Kinan pun meyakini dengan bantuan mereka bertiga, tidak ada musuh di dunia ini yang takkan bisa mereka kalahkan. Seketika setelah berkata seperti itu, semua kultivator yang telah ditunjuk oleh Master Dao Origin Heavenly Mountain pun memasuki ruang teleportasi tersebut untuk menuju arena. Di sini, Meng Langxie pun berkata kepada Xiao Yunjue, kultivator Xiao Yunjue, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Meng Langxie bertanya kepada Xiao Yunjue dikarenakan Putri Miao Miao yang mereka cintai ternyata malah membantu Kinan. Mereka pun menjadi ragu untuk melawan Putri Miao Miao. Di sini Xiao Yunjue pun menjawab perkataan dari Meng Langxie. Kita berdua tidak bisa berbuat apa-apa pada sang putri. Wang Fenhun, kau dan 3 pembantu lainnya hanya bisa menghentikan sang putri. Sementara kultivator Meng dan aku akan mengambil kesempatan ini untuk menekan Kinan. Ucap dari Xiao Yunjue berkata kepada Wang Fenhun untuk menghadapi Putri Miao Miao. Sedangkan dirinya lah yang akan menghadapi Kinan. Wang Fenhun pun menyetujui saran dari Xiao Yunjue jika dirinya akan bertarung melawan Putri Miao Miao, sedangkan Yunjue lah yang menghadapi Kinan. Singkat cerita, mereka semua pun telah berada di ruang terpisah. Di sini Master Dao Origin Heavenly pun berkata, karena perebutan warisannya sudah dimulai, jangan buang waktu kita di sini. Aku akan membuka Skyless Dojo. Setelah berkata seperti itu, ia pun langsung membuka Skyless Dojo. Ia pun merafalkan mantra, aturan sejak asal-usul Dao, langit dan bumi sebagai pondasinya, bunga lili biru yang tidak lagi ada di dunia. Kemudian setelah merapalkan mantra tersebut, tiba-tiba ada sebuah tempat yang melayang di tempat tersebut. Para kultivator pun bertanya-tanya, apa ini Skyless Dojo yang legendaris? Aku datang ke tempat yang tepat kali ini. Kultivasiku yang tidak meningkat dalam 10 tahun terakhir pasti akan bisa menerobos di sini, ucap mereka yang melihat Skyless Dojo yang mulai muncul. Di sini Pak Tua Chanming pun muncul kembali dengan aura hitam pekat. Pak Tua Chanming pun kemudian berkata kepada semua kultivator, teman-teman kultivator, sekarang kalian bisa memberiku 30 Skysphering Dragon Claw dan memasuki Skyless Dojo, ucap Pak Tua Chanming. Di sini senior naga pun berkata kepada si Makong untuk segera pergi. Sedangkan di ruang terpisah, di sini Xiao Yunjue pun menyuruh Meng Langxie dan Wang Fenhun segera menyerang Kinan. Seketika Wang Fenhun dan Meng Langxie pun menyerang Kinan. Kinan, matilah, ucap mereka berdua. Namun tentu saja senior tangkisan yang melihat hal tersebut pun tidak akan membiarkan Kinan dikeroyok begitu saja.
Senior tangkisan berkata, "Kalian berani menyerang hanya dengan kalian berdua," ucap senior tangkisan. Kemudian senior tangkisan pun menebaskan pedangnya lalu menyerang mereka berdua. Xiao Yunjue tertawa dan berkata, "Dengan formasi 4D tes ini, Kinan, kau tidak akan bisa kabur kali ini," ucap Xiao Yunjue. Namun Putri Miao Miao tentu saja melakukan hal untuk membantu Kinan. "Xiao Yunjue, aku akan melihat seberapa kuat dirimu," ucap Putri Miao Miao sambil melakukan segel tangan. Putri Miao Miao pun kemudian menyerang Xiao Longsui. "Aku mau tahu seberapa kuat Tuan Muda God Beast Forbidden Ground itu," ucap Putri Miao Miao sambil menyerang Xiao Yunjue dengan sebuah serangan seperti bunga. Namun di sini, sebelum serangan itu mengenai Xiao Yunjue, Killing Flame Martial Monarch dan Rune Blood Martial Monarch pun menghalangi serangan tersebut. Rune Blood Martial Monarch berkata kepada Putri Miao Miao, "Putri Miao Miao, lawanmu adalah kami," ucap mereka. Dikarenakan Putri Miao Miao sedang disibukkan oleh Killing Flame Martial Monarch dan Blood Rune Martial Monarch, Xiao Yunjue pun dengan leluasa bisa menyerang Kinan. Xiao Yunjue kemudian menyerang Kinan menggunakan sebuah teknik yang bernama God Beast Sword. Terlihat pedang naga beraura biru pun menyerang Kinan. Putri Miao Miao pun lalu menahan serangan dari Xiao Yunjue menggunakan tekniknya. Ia juga meminta Gong Yang untuk membantunya, dan akhirnya serangan dari Xiao Yunjue pun berhasil dilenyapkan oleh Putri Miao Miao dan Gong Yang. Tapi ketika Putri Miao Miao sedang lengah, Fast Sky Thunder Martial Monarch pun menyelinap di belakang Putri Miao Miao dan mencoba menusuk Putri Miao Miao dari arah buta. Kinan pun kemudian segera menyelamatkan Putri Miao Miao dikarenakan ia mengetahui serangan diam-diam Fast Sky Thunder. Kinan meminta Putri Miao Miao untuk berhati-hati. Kemudian, setelah menyelamatkan Putri Miao Miao, Kinan pun langsung menyerang Fast Sky Thunder dengan menebaskan pedangnya. Namun, Fast Sky Thunder berhasil menghindari serangan Kinan tersebut. Kinan yang khawatir kepada Putri Miao Miao lalu bertanya, apakah Putri Miao Miao baik-baik saja? Putri Miao Miao pun mengatakan jika dirinya baik-baik saja dan masih sehat walafiat. Kemudian, Kinan meminta kepada Putri Miao Miao untuk diam dulu dan menyerahkan sisanya kepada dirinya. Kinan lalu mengeluarkan aura energi yang begitu kuat di dalam tubuhnya. Kinan yang tidak mau Putri Miao Miao serta teman-temannya terluka, mau tidak mau ia harus mengeluarkan kultivasinya yang sebenarnya untuk memberi pelajaran kepada para musuhnya. "Kalian, sepertinya aku tidak harus menyembunyikan kultivasiku lagi," ucap Kinan. Namun Xiao Yunjue yang merasa jika Kinan hanya menggertak saja, ia pun masih meremehkan Kinan dan menertawakan Kinan. "Hahaha, Kinan, apa aku tidak salah dengar? Apakah kau benar-benar mau melawan kami seorang diri? Lelucon macam apa yang kau katakan?" ucap Xiao Yunjue. Di sisi lain, Blood Rune Martial Monarch serta Killing Flame Martial Monarch pun langsung mengeluarkan serangan mereka berdua yang begitu kuat. Namun Kinan dengan tatapan dingin serta aura kekuatan yang menggebu-gebu langsung menebaskan pedangnya itu ke arah serangan mereka berdua. Terlihat pedang Kinan diselimuti api yang teramat kuat. Dengan menggunakan teknik Sky Desolating Slash, serangan Rune Blood Martial Monarch dan Killing Flame Martial Monarch berhasil dihancurkan dengan mudah oleh Kinan. Melihat kekuatan Kinan, Yunjue pun sangat terkejut dan tidak percaya. "Ini, serangan apa ini? Untuk mengeksekusi serangan ini, setidaknya membutuhkan kultivasi ranah Martial Monarch lapisan ke-6. Aku tidak menyangka dia memiliki serangan sekuat ini. Bagaimana dia melakukannya?" ucapnya yang heran. Mengapa Kinan memiliki serangan yang begitu mengerikan? Kinan pun berjalan secara perlahan ke arah para musuhnya itu. Dengan aura kuat yang menyelimuti tubuhnya, Kinan berkata, "Aku minta maaf. Karena selama ini aku telah menyembunyikan kultivasiku.
walaupun aku belum mencapai ranah Martial Monarch. Tapi asal kalian tahu, aku telah memurnikan Monarch horoskop bagai tersambar petir. Runeblood Martial Monarch serta Killing Flame Martial Monarch pun terkejut mendengar ucapan dari Kinan ini. Mereka tidak percaya dan dengan apa yang mereka dengar. Tidak mungkin, itu mustahil kan, ucap mereka berdua. Berbeda dengan Tangkisan. Tangkisan sangat bangga dengan juniornya ini. Tangkisan pun tertawa. Hahaha, anak jenius, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Dan Master, ucap Tangkisan. Tapi Runeblood Martial Monarch yang tidak percaya dengan perkataan Kinan pun menganggap jika Kinan pasti hanya menggunakan metode rahasia atau teknik terlarang untuk meningkatkan kultivasinya secara paksa. Runeblood Martial Monarch pun meminta kepada semua rekan-rekannya untuk menggabungkan kekuatan mereka dan membunuh Kinan secara bersamaan. Namun Kinan dengan santai dan tidak gentar mendengar ancaman itu mencoba meminta untuk para musuhnya itu mencobanya sendiri melawan dirinya secara bersamaan. Sedangkan di Skyless Dojo, terlihat si Makong dan Senior Naga tengah berkultivasi. Di sini Senior Naga berkata, cahaya biru itu seharusnya mengandung asal yang telah dikuasai oleh Master Dao Origin Heavenly Mountain. Mungkin aku bisa mencoba mempelajari asal menggunakan seni terlarang itu. Namun tiba-tiba Senior Naga merasakan adanya formasi teleportasi. Hah, apa itu? Tiba-tiba muncul orang-orang misterius di sana seperti ingin mengacau. Sedangkan di sisi lain, seorang kultivator telah mendapatkan lencana Ocean Emperor Sea. Ia lalu berkata, lencana Ocean Emperor ada di sini. Semua kultivator Ocean Trip, dengarkan perintahku, hancurkan 3 formasi kuno dengan segala cara. Namun, tiba-tiba dari bayang-bayang, muncul seseorang misterius memakai jubah seperti akan menyerang kultivator tersebut. Zhang Kongzuo, aku tahu kau akan ikut campur. Saatnya untuk melihat apa kultivasimu sudah menurun sejak terakhir kali kita bertarung, ucap orang misterius itu. Kongzuo pun langsung melepaskan serangan ke arah pria misterius itu. Tunggu apa lagi kau? Rasakan ini. Dengan menahan serangan dari Kongzuo, orang berjubah itu pun berkata, jadi kau sudah berkolusi dengan trio dari Nine World Ascendancy. Tapi apa kau pikir kami tidak punya rencana cadangan? Di sini, Pak Tua Changping pun menyerang orang-orang dari Nine World Ascendancy. Berani sekali hanya seorang sampah dari Nine World Ascendancy berani mengacau, ucap Pak Tua Changping. Senior Naga lalu berkata kepada Master Dao Origin Heavenly Mountain, hei, bawahanmu membelot tuh, apakah kau akan diam saja? Tanya Senior Naga. Biarkan saja mereka menyelesaikan urusan mereka sendiri. Aku hanya melihat sebagai penonton di sini. Si Makong pun lalu memuji Master Dao Origin Heavenly Mountain. Si Makong mengatakan, jika Master Dao Origin Heavenly Mountain memiliki tekad yang sangat kuat. Lalu di sini, kedua jenius dari South Heaven Secret Ground pun tiba di sana. Kroco dari South Heaven Secret Ground pun merasa senang atas kedatangan kedua orang itu. Senior, kau benar-benar datang ke sini. Di tempat pertarungan Kinan, Fast Sky Thunder di sini pun menggunakan sebuah teknik yang bernama Chaotic Lightning Sword. Terlihat teknik itu menciptakan sebuah pedang energi petir besar yang akan siap menyerang Kinan. Sedangkan Runeblood Martial Monarch menggunakan sebuah teknik yang bernama Blood God Ward. Ia menciptakan sebuah sosok besar dari teknik tersebut. Lalu Fast Sky Thunder dan Runeblood Martial Monarch pun menggabungkan serangan mereka berdua. Terlihat sosok besar itu memegang pedang besar yang diciptakan oleh Fast Sky Thunder dan langsung menebaskan serangan itu kepada Kinan. Kinan pun menggunakan teknik Destruction Domain untuk menghancurkan serangan tersebut. Dan boom! Kedua serangan itu beradu dan menciptakan sebuah ledakan yang teramat besar. Dan ternyata teknik Kinan berhasil menghancurkan serangan gabungan dari Fast Sky Thunder dan Runeblood Martial Monarch. Melihat jika Kinan masih berdiri dengan santai dan bahkan tidak terluka setelah beradu serangan,
Para musuh Kinan pun serentak langsung menyerang Kinan secara bersama-sama. Apakah Kinan mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya itu dan menjadi penerus Dao Origin Heavenly Moontain, atau Kinan akan terdesak dan dibantu orang lain seperti biasanya? Kelanjutannya akan ada di part 113, maka jangan lupa like, subscribe agar kalian tidak terlewatkan. Dan Mimin undur diri dulu ya.